Kamu punya mimpi yang mau kamu capai, atau mungkin ada barang yang mau kamu beli. Nah, di konten ini saya akan bahas mengenai goal-based investment, suatu investasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Halo, Haryo di sini, ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja supaya bisa bebas finansial. Saya harap bukan cuma saya, tapi kamu juga. Kali ini saya akan bahas mengenai goal-based investment dan juga strateginya. Investasi itu merupakan cara untuk menyiapkan masa depan kita. Dengan berinvestasi, kita sama saja merencanakan masa depan. Namun masih banyak yang bingung nih, gimana sih strateginya untuk berinvestasi. Dari sekian banyak investasi, ada beberapa alasan mengapa seseorang itu berinvestasi. Yang pertama adalah mendapatkan penghasilan pasif. Penghasilan pasif merupakan penghasilan yang didapatkan ketika kamu nggak kerja lagi, atau tanpa kamu bekerja, uang datang. Nah, salah satu tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan penghasilan pasif. Coba bayangin, pas kamu lagi tidur, uang tetap datang. Dan kelompok orang yang memiliki penghasilan pasif ya tentu saja investor. Dan juga pensiunan PNS. Karena tanpa mereka bekerja sekalipun, mereka tetap bisa memiliki penghasilan. Lalu alasan berikutnya adalah bebas finansial. Ini adalah ultimate goal dari pengelolaan keuangan. Sebenarnya alasan ini masih terkait dengan alasan sebelumnya. Tapi kalau cuma hanya untuk ngejar penghasilan pasif, ya siapapun bisa sih gampang untuk bisa dapetin. Tapi kalau memang tujuan kamu adalah bebas finansial, maka itu tidak mudah. Kondisi bebas finansial itu merupakan kondisi ketika seluruh pengeluaran kamu dibiayai oleh penghasilan pasif. Saat kamu bebas finansial, kamu itu bisa bebas melakukan aktivitas tanpa harus mikirin finansial. Kalaupun kamu kerja, ya kamu bukan lagi bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Lalu alasan berikutnya adalah memiliki suatu tujuan. Investasi ini disebut juga dengan goal-based investment. Jadi sederhananya kamu berinvestasi tapi karena memiliki tujuan atau target yang memang ingin kamu capai. Misalnya kamu pengen beli sesuatu atau pengen menyekolahkan anak. Alasan lainnya adalah mendapatkan keuntungan. Semua orang yang berinvestasi pastinya ingin mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian, ya kan? Namun sayangnya nggak ada investasi yang tidak memiliki resiko. Ketika kamu memutuskan untuk investasi, ya jangan cuma bayangin saat kamu untung aja, tapi pikirin juga resiko kerugiannya. Alasan lain adalah ingin kaya. Ya hampir semua orang ingin menjadi kaya, tapi gimana caranya? Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Selain berinvestasi, agar kamu bisa jadi orang kaya, kamu bisa dengan berbisnis. Kalau kamu cuma mengandelin dari pekerjaan sebagai karyawan, ya peluangnya juga kecil untuk kamu bisa jadi orang kaya. Karena untuk bisa menjadi orang kaya melalui jalur karyawan, kamu harus mendaki melalui jalur karir untuk menjadi top manajemen di tempat kamu bekerja. Akan lebih mudah kalau kamu menempuh jalur investasi untuk jadi orang kaya. Lalu alasan lain adalah mengikuti tren. Ini merupakan alasan paling tidak tepat untuk berinvestasi. Kenapa gitu? Karena ya kamu cuma ikut-ikutan aja kan. Pas foto kamu hijau, kamu pasang di status. Pas foto kamu lagi merah, kamu nggak update status kamu. Keputusan investasi pun dasarnya ya cuma ikut-ikutan aja. Misalnya ada influencer bilang saham A, beli saham A, kamu ikut beli saham A. Padahal kamu tuh nggak tahu apa dasarnya beli saham itu. Dari beberapa alasan itu, saya akan bahas secara spesifik mengenai goal-based investment sama strateginya juga. Yang jelas strategi pertama adalah ketahui posisi keuangan kamu. Kamu perlu mengetahui posisi keuangan kamu saat ini. Ini tuh penting banget. Coba kalau kamu nggak tahu posisi keuangan kamu nggak tahu harus mulai dari mana dan masalah apa yang kamu hadapi.
Kalau kamu tahu posisi keuangan kamu, paling enggak kamu itu tahu berapa hutang yang harus kamu cicil setiap bulannya, pengeluaran mana yang bisa kamu hemat, dan apakah kamu harus menambah penghasilan atau enggak. Lalu langkah berikutnya adalah menentukan tujuan. Kamu pasti punya kan target yang mau kamu capai. Misalnya kamu punya target beli HP lipat, atau mungkin kamu punya target buat healing. Nah, setelah kamu tahu posisi keuangan kamu, langkah berikutnya kamu pilih nih, target mana dulu yang mau kamu capai. Pilih aja dari target kamu yang membutuhkan duit paling dikit, supaya kamu bisa ngerasain jerih payah kamu dalam berinvestasi. Langkah selanjutnya adalah kamu lakukan perhitungan. Kamu udah tahu posisi keuangan kamu, dan kamu udah tentuin nih tujuan kamu apa, mau beli apa. Langkah berikutnya kamu bisa bikin strateginya. Tentuin tuh berapa lama kamu mau mencapai target kamu itu. Sesuaikan dengan kondisi keuangan sama tujuan kamu. Langkah berikutnya lagi adalah tentukan kendaraan investasi kamu. Kamu bisa pilih tuh mau investasi di mana. Misalnya kamu butuh investasi yang bisa menghasilkan return 20% per tahun. Kamu bisa pilih saham. Atau misalnya kamu cuma perlu investasi yang bisa menghasilkan return minimal 5% setahun misalnya. Kamu bisa pilih obligasi pemerintah. Langkah terakhir adalah review berkala. Setelah kamu udah mulai investasi, kamu tuh perlu melakukan review terhadap kinerja investasi kamu itu. Apakah memang investasi yang kamu pilih masih sesuai, atau ada investasi lain yang lebih menjanjikan, atau bahkan apakah target kamu masih sama. Salah satu cara untuk mencapai tujuan atau target atau mungkin mimpi kamu adalah dengan berinvestasi. Pada dasarnya, goal-based investment merupakan strategi investasi untuk mencapai goal atau tujuan hidup kamu. Dan karena tiap orang punya perbedaan tujuan hidupnya, maka strategi investasinya pun akan berbeda. Hal yang paling penting adalah kamu harus merencanakan keuangan kamu, mencatatnya dan secara rutin mengevaluasinya, serta kamu harus berkomitmen dengan tujuan investasi kamu itu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang goal-based investment dan strateginya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.